Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, suasana dingin, mendung, hujan. Kita lanjutkan kajian-kajian kita. Nih, ambil tisu deh. Seperti waktu-waktu biasanya, ya. Aku tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wedang jahe ini. Wedang jahe. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh sini aja semua. Taruh sini. Oke. Kajian kita kali ini adalah berjudul Kesaksian Jiwa. Kesaksian, bisa sampai sana deh, sini aja wis. Jiwa, bukan emosi jiwa ya, kesaksian jiwa. Kalau emosi jiwa kan lagunya Yana Julio itu, kesaksian jiwa. Meskipun Yana Julio kok ditanya jiwa itu apa, nggak ngerti dia. Dalam kurung menelaah Quran surat apa gimana? Al-A'raf. Ya. Quran surat Al-A'raf surat 7 172. Ya. Ini judul kajian kita, kesaksian jiwa, dalam kurung menelaah, ya, Quran surat Al-A'raf 172. Oke, sebelum kesana aku ucapkan terima kasih untuk, sebentar, siapa ini namanya? Sebentar ya, ucapkan terima kasih. Saya nggak kasih tahu tempatnya di mana, untuk Mbak atau Ibu, ya, ER. Alhamdulillah matur nuwun sudah membantu infak dakwahnya, sudah masuk. Mbak, Ibu, terima kasih atas bantuan infak dakwahnya ya. Semoga menjadi amal soleh atas panjenengan dan keluarga, menjadi catatan langit ya, sudah membantu pelaksanaan dakwah kita gitu. Dan kami, aku dan teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih kepada Mbak atau Ibu. Sayang tempatnya nggak dikasih tahu, mungkin lain kali kasih tahu mana gitu ya. Ya, Mbak ER ya, atau Mbak Nun gitu. Sebagai menjadi catatan langit amal soleh panjenengan dan keluarga. Oke. Aku pelan-pelan saja, ini agak menjelaskannya agak ribet, sehingga harus, karena terjemahannya kacau balau, sehingga harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini ya menanggapi request dari saudara kita ya. Komentarnya itu bisa dilihat di kajian tentang kesaksian ya, di huruf A. Seperti biasa aku bacakan dulu seluruhnya, nanti baru aku komentari pernyataan per pernyataan.
Gini. Tanya Gus. Dalam Quran surat Al-A'raf 172, yang diambil kesaksian itu roh atau jiwa. Dan di mana tempat pengambilan kesaksian itu? Sebelum atau sesudah kelahiran? Apa betul ada kehidupan sebelum kelahiran? Dalam kurung alam roh. Kok aku tidak ingat itu, atau hanya mitos saja seperti dongeng reinkarnasi? Ayatnya jelas, dikeluarkan dulu baru diambil kesaksian. Ya. Artinya kesaksian itu diambil setelah kelahiran, yaitu sepanjang usia hidup kita di dunia, seiring penyempurnaan jiwa melalui pengalaman hidup, input data pengetahuan, dan terciptalah kesadaran. Ambilin lap deh, basah ini, kenapa ini hujan netes. Lap sembarang lap kain. Ya. Aku lanjut. Bagaimana bisa kita diambil kesaksian tanpa data pengetahuan dan kesadaran, sedangkan data pengetahuan dan kesadaran itu kita dapatkan di dunia? Quran surat Al-Baqarah 28 memberi informasi menarik bahwa sebelum hidup di dunia, kita dahulunya ini lap ini. Itu lap bersih tuh. Ini lap. Sebentar. Ya, bocor musim hujan. Anggap aja seni ya. Bocor itu seni. Aku ulangi. Quran surat Al-Baqarah 28 memberi informasi menarik bahwa sebelum hidup di dunia, kita dahulunya mati dan bukan hidup di alam roh. Semoga ditanggapi Gus, minta pencerahannya, atau bisa dijadikan topik pembahasan dalam episode video selanjutnya. Terima kasih. Oke, begitu ya komen yang menjadi request oleh teman kita di huruf A. Lihat ya, kesaksian nanti di komen huruf A, begitu. Bagus pertanyaannya. Ini mungkin bisa menjadi contoh untuk penanya-penanya yang lain ya. Baik, nggak ngurus aku agamamu apa, mau Islam, mau Kristen, mau ateis, nggak punya agama, mau kafir, terserah. Kalau tanya itu ayatnya itu disertakan, jadi aku bisa nanggapi. Jangan seperti yang kemarin itu, teman Kristen dari mana itu, nggak tahu aku ya. Jangan kamu beropini, opinimu kamu masukkan, aku nggak bisa nanggapi. Jadi kita ini karena kita berbasic akademis, jadi harus kalau kita ngomong agama harus basicnya kitab suci, nggak bisa ndak gitu loh. Kecuali mau ngomong filsafat, ngomong budaya itu lepas kitab suci ndak masalah. Jadi ini bagus ya. Jadi kalau tanya atau request itu ayatnya disertakan, aku bisa kasih komentar. Kalau ayatnya nggak disertakan, itu akan kemana-mana dan aku bebas ngasih tanggapan kalau begitu. Kalau gini kan kita sama-sama terikat ayat. Bagaimana kita menyikapi ayat itu, gitu. Oke ya. Begini, seperti biasanya, aku bukan tipe yang strike ya. Aku tipe yang singular ya. Berputar-putar dulu. Jadi kalau nggak suka dengan kajian yang dia sentrifugal, berputar-putar dulu, nggak betah ya, jangan kesini gitu, cari tempat lain yang langsung strike. Aku nggak bisa langsung strike gitu ya, bukan tipeku gitu. Oke, aku mau tanya dulu, kamu tahu nggak jiwa itu apa sih? Kesaksian jiwa itu apa? Aku lama berpikir, cuman aku belum mendapatkan sparring partner ya. Minimal dia dokter spesialis lah, bukan dokter umum.
Yang betul itu sakit jiwa atau sakit otak? Kenapa ditulis rumah sakit jiwa kok nggak rumah sakit otak? Ayo, kenapa? Benarkah jiwa itu bisa sakit? Ya, terus jiwa itu di mana tempatnya? Otak itu jelas ada di kepala. Ya, meskipun yang sudah jelas dia bisa kita indra, oh ini otak gitu. Tapi ketika kita bicara hati, itu kita harus hati-hati. Bicara hati harus hati-hati. Karena apa yang kita pahami akan menjadi berbeda meskipun liver itu bisa diterjemahkan hati. Ketika seseorang sama-sama sakit, ya. Ketika dia sakit hati dan ketika dia sakit liver, itu tentu penanganannya beda kan? Meskipun kita tahu liver itu diterjemahkan ya hati itu ya liver. Coba. Ini, maka di awal ini aku kasih tahu bahwa aku tidak begitu berani mengeksplor ayat ini karena kita berbicara sesuatu yang metafisik, bukan fisik. Ya. Ini metafisik, dimensinya bukan 3 dimensi lagi gitu. Jadi aku hanya memberikan apa yang tekstual nyatakan untuk aku jelaskan gitu aja. Tidak terus melakukan explore yang itu justru melampaui kitab suci nanti. Ya. Makanya kembali aku bilang, kalau untuk hal-hal yang gaib di mana otak itu sudah tidak mampu menjangkau, itu perlu firman untuk menyatakannya. Kalau firman tidak menyatakan, jangan diikuti. Nggak bosan-bosannya aku ngomong sama kalian. Kenapa aku bersikeras bahwa Kanjeng Nabi bisa tidak turun lagi? Karena itu gaib. Karena gaib harus dinyatakan dalam firman. Dan firman tidak ada mengatakan demikian di dalam Al-Quran. Tentunya hadis itu juga masih perlu kita diskusikan. Seperti aku jelaskan kemarin kan. Bisa saja satu hadis diterima oleh orang tapi ditolak oleh orang lain. Itu biasa. Dia tidak absolut gitu. Ya. Begitu juga jiwa itu apa sih? Jiwa itu korban jiwa, korban roh. Mana yang benar? Atau lagi korban nyawa. Apakah jiwa itu sama dengan roh, sama dengan nyawa? Coba. Ya. Kita ini berbicara metafisik. Gini aja lah. Kalian itu kalau ditanya setan itu apa, iblis itu apa, ngerti nggak? Ya. Ngerti nggak kalian? Ya. Aku gambarkan begini. Ya. Ini setan nih, setan. Ya. Ini setan. Ini iblis. Ngerti nggak bedanya? Antara setan dan iblis. Ngerti nggak kau? Allah itu menciptakan menjadi 3 jenis, yaitu malaikat, manusia, dan jin. Ya. Makanya ketika aku diskusi, dan ini teman-teman juga kadang-kadang kan sudah aku kasih tahu ya apa artinya khalifah itu ya. Khalifah itu seperti kadang-kadang orang khalifah itu pemimpin, bukan. Pemimpin itu kan imam. Ya. Khalifah itu pengganti. Lengkapnya itu khalifatul rasul. Lama-lama rasulnya ini menjadi khalifah. Artinya setelah Kanjeng Nabi yang mulia itu mangkat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka sahabat-sahabat itu disebut khalifah, pengganti beliau. Jadi jangan salah paham. Ya. Maka kalau di Al-Quran ya, di Al-Quran nih ya,
Quran surat, aku nggak usah tulis lah karena ini tidak penting. Artinya tidak menjadi bahasan utama, hanya pengantar untuk nanti masuk ke jiwa ini ya. Kalau di Al-Quran surat 2 ayat ke-30 ya. Surat 2 ayat ke-30 itu manusia akan dijadikan khalifah. Gitu. Di mana orang memaknai khalifah itu apa? Wakil. Wakil bukan khalifah. Ya. Wakil itu bukan khalifah. Ya. Ngerti kalian? Wakil itu sendiri bahasa Arabian, bukan bahasa Indonesia. Itu kita serap. Nah, dalam sebuah kajian kami mengatakan khalifah itu makhluk alternatif. Ya. Kalau dilihat dengan narasinya itu cepat sekali. Malaikat kan itu protes. Kami loh sudah pasti taat gitu. Kenapa pasti taat? Karena malaikat itu bukan makhluk alternatif. Dia sudah diciptakan dengan karakteristik satu jalur taat. Nggak ada pilihan. Gitu ya. Sementara manusia karena dia punya otak, dia juga dikasih otak ini namanya alat pengindra untuk memisahkan benar salah ya. Juga ada nafsu di sini. Maka dia alternatif. Dia bisa beriman, bisa kafir. Bisa taat, bisa durhaka gitu. Aku diskusi sama guruku. Kalau memang manusia itu disebut khalifah karena dia makhluk alternatif, lalu bagaimana dengan jin? Di sini mentok diskusinya. Jin. Ya. Karena jin itu juga dia bisa taat, bisa tidak. Jin ini bisa taat, bisa tidak. Dia alternatif juga kan? Itu loh. Nah, di situ diskusinya belum selesai. Nah, sekarang setan itu apa, iblis itu apa? Ini kadang-kadang orang nggak ngerti. Inilah dunia-dunia metafisik yang harus kita pahami. Karena apa? Manusia itu bisa jadi setan. Manusia bisa jadi iblis. Jin bisa jadi setan. Jin bisa jadi iblis. Yang kedua-duanya ini pembangkang. Setan dan iblis itu pembangkang. Lalu apa setan dan iblis itu? Dia bukan personal, tapi dia karakter. Ya. Terus apa bedanya setan sama iblis? Aku sudah jelaskan, kamu ingat nggak? Kamu lihat di surat Al-Baqarah ya, episode Kanjeng Nabi Adam. Itu di ayat 34-nya itu disebut iblis. Nanti di ayat 36-nya sudah berubah dia. Nggak disebut iblis si jahat itu. Disebut setan. Gitu loh. Sekarang kamu ngerti nggak apa bedanya iblis dan setan? Ya. Supaya lebih gampang begini. Kalau kau beli vodka, ya, kau beli vodka. Ini contoh yang supaya paling gampang kamu paham. Kamu beli vodka, katakanlah 3 botol, kamu masuk kamar, kamu minum, kamu habisin sendiri, mabuk di dalam sendiri, sampai nanti kamu terguling-guling juga sendiri, itu namanya kamu iblis. Ya. Oke. Tetapi kalau kamu beli vodka 5 botol, kamu ajak teman-temanmu, kamu minum bareng, mabuk bareng, terguling-guling bareng, itu baru namanya kamu setan. Gitu loh. Ya. Itu baru setan kamu di situ. Jadi kesimpulannya, iblis itu karakter, setan itu karakter. Apa bedanya? Iblis itu kejahatannya dilakukan sendiri tanpa mengajak-ajak atau mempengaruhi orang lain. Tapi kalau setan itu dia sudah mengajak-ajak atau melibatkan orang lain untuk melakukan sebuah kemungkaran terhadap Allah.
Ya. Oke. Ini seperti ini. Manusia itu bisa jadi setan, bisa jadi iblis, jin juga bisa. Jadi kalau misalkan manusia ini disebut makhluk alternatif, khalifah, jin juga sebetulnya ya harusnya, bukan harusnya ya, memang bisa disebut khalifah, tapi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi manusia, bukan jin. Ya, kalau dilihat dari karakter ini. Oke, aku hapus lagi nih. Terjemahan di Al-Quran itu kadang-kadang aku itu kalau baca itu sampai mau mangkel juga mangkel sama siapa gitu loh. Karena itu jelas di depan mata kok bisa keliru menerjemahkan gitu loh. Ya. Antara sulbi yang disebut tulang punggung itu juga banyak kesalahan menerjemahkan. Yang kita sudah selesaikan di manusia tidak dicipta dari tulang kemarin itu, ya. Terus sekarang ini lagi, karena ini bahasa Arabiunnya ada roh, jiwa, ini loh, ya. Kalau jiwa itu apa? Nanti ada lagi apa dia? Nyawa itu apa sih? Ya, ada lagi istilah arwah. Kalau arwah ini jamaknya roh. Sudah, ini aja. Korban roh nggak ada, korban jiwa ada, korban nyawa ada. Ini kan, ini metafisik semua ini. Ya, ini metafisik semua yang kita kalau tidak hati-hati bisa keseleo. Sepertinya memang kita perlu duduk bareng kok. Roh itu apa, jiwa itu apa, nyawa itu. Karena kadang-kadang ya di Al-Quran seperti di ini kalau kita baca, ini ada terjemahannya yang menggunakan roh, ada yang menggunakan jiwa. Ya, padahal roh itu, kalau dia maunya roh itu ruh, tapi yang tertulis di sini kan bukan ruh. Ya, napas. Kenapa diterjemahkan roh? Kalau napas ya jiwa. Kalau roh baru roh. Ini juga agak sulit karena roh ini ya bahasa Arabian. Itu loh. Ya. Jadi aku sekarang mau jelaskan tentang jiwa dulu. Jiwa itu apa? Betulkah jiwa itu bisa sakit ya? Kok ada rumah sakit jiwa? Terus nanti ya, nanti ketika kita dibangkitkan ya, dibangkitkan. Jadi gini loh, kita itu sudah salah memahami diksi kiamat. Kiamat itu artinya bangkit, gitu loh. Setiap nabi itu sudah sukses, sudah menemui kiamat. Dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, itu semua sudah menemui kiamat. Nah, sekarang kita, umat terakhir sebagai umat Islam ini, kapan kita kiamat? Gitu loh. Sepertinya sulit kita kiamat. Kalau kita kiamat, insya Allah tatanan dunia ini bisa menjadi indah. Gitu loh. Sekarang kamu mulai tahu bahwa kiamat itu adalah kebangkitan. Jadi kalau kapan umat Islam kiamat? Kapan umat Islam bangkit? Ini kan kita terpuruk ini. Gitu loh. Kapan kita bangkit? Ya. Untuk apa? Untuk berjaya. Sehingga kalau Islam yang memegang tata kelola pengaturan dunia ini, insya Allah mau Islam maupun bukan Islam semua mendapat rahmatnya. Cuman karena kita tidak bersatu, maka kiamat itu belum datang.
Kalau para nabi kan sudah. Ya. Jadi jangan kau sangka kiamat itu hancurnya langit dan bukan. Kiamat itu arti dasarnya bangkit. Nah, nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan nanti kita di padang mahsyar itu yang dibangkitkan itu jiwanya, rohnya, atau jiwa raganya, atau gimana? Gitu loh. Kan ini menjadi pertanyaan. Terus yang diminta pertanggungan jawab nanti yang mana? Yang jiwa, yang ruh, jiwa raga? Kan sulit menjelaskan hal-hal yang metafisik seperti ini. Ya. Tetapi kalau kita lihat hadis, ya, aku belum cek itu hadis sahih atau tidak, ya. Kanjeng Nabi itu ngendikan itu berucap, berkata, ya, bahwa nanti di padang perkumpulan kita itu ketika dibangkitkan, semua orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, jadi manusia dulu sampai manusia sekarang dibangkitkan semua. Itu dalam kondisi telanjang, gitu. Tidak berpakaian sama sekali. Nah, pada saat itu putri kesayangan beliau bertanya, gampangnya begini, aduh apa nggak malu gitu kira-kira, apalagi beliau kan namanya putri, ya. Kanjeng Nabi menjawab, orang sudah gak berpikir hal-hal yang demikian. Karena apa? Semua sudah sibuk untuk mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Wis nggak mikir bokong semok, susune iku mentek apa grandol apa ya apa, mukanya pantatnya itu bahenol, nggak kepikir. Rambutnya itu lebat atau tipis, nggak kepikir. Karena semua orang sudah sibuk terhadap urusannya sendiri-sendiri, menghadapi hari penghakiman itu. Nah, kalau kita lihat hadis itu, berarti dibangkitkan jiwa, raga, dan rohnya. Cuman aku belum cek ya, itu sahih atau enggak. Oke, nah sekarang jiwa itu dari bahasa apa? Jiwa itu dari bahasa Sanskerta, jiva. Jadi begini tulisannya. Seperti nirwana, itu ya. Itu kalau kita rujuk teks aslinya itu begini. Nirvana. Fana, gitu ya. Ya. Begitu. Jiwa itu jiwa yang kita kenal sekarang. Ya, jiwa itu Sanskertanya jiva. Gini. Ya, jadi w berubah, ya. Gitu. Oke. Aku baca ini. Berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah jiva itu benih kehidupan. Tuh, jiwa. Nah, sekarang pas nggak kalau nafas itu kita terjemahkan jiwa? Jangan-jangan ruh itu yang jiwa. Yang bikin kita hidup itu roh atau jiwa? Apa jiwa harus ruh itu harus sama-sama ada di dalam raga? Nah, ini kan perlu berapa SKS untuk belajar itu. Ya. Jiwa itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, berasal dari kata jiva, yaitu benih atau bibit. Benih ini juga dari bahasa Ibrani benei, ibnu, benei ab ehat, dari bibit yang satu. Ya. Ini benih kehidupan, bibit kehidupan. Ya. Dalam berbagai agama dan filsafat itu biasa dikenal. Jiwa adalah bagian yang bukan jasmani. Jadi dia imaterial. Aku lebih senang menggunakan kata metafisik. Fisik, ini fisik. Ya. Jiwa itu metafisik. Ruh itu metafisik. Meta dibalik fisik. Ya. Dia dimensinya nggak tahu dimensi berapa itu. Kalau kita kan fisik itu dimensi 3, ya. Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri. Ya.
Yang aku rada bingung, ini disimpulkan lagi begini. Nyawa roh menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Aku jadi bingung, aku dari tadi cari segala sumber. Lalu apa bedanya nafas dan ruh kalau gitu? Apa nafas dan ruh itu sama? Diartikan jiwa semua? Belum menemukan, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kajian ayatnya, ya. Kajian ayatnya. Ini aku hapus. Kamu baca Al-Qur'anmu, ya. Kajian ayatnya ini yang umum, ya. Yang umum. Terjemahan umum dulu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh. Nah, jadi di sini nafasnya itu, anpusnya itu diterjemahkan roh. Aku sekarang nggak tahu ya. Apakah yang menerjemahkan sendiri sebetulnya bingung. Orang sudah jelas anpus kok diterjemahkan roh. Ya. Kecuali tulisannya ruh. Nanti ada nanti aku bacakan Al-Qur'an itu Arabiyunnya ruh. Nah, itu seharusnya diterjemahkan roh. Lah ini orang anpus kok diterjemahkan roh. Oke lah, aku lanjutkan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Kami bersaksi. Terus, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Maksudnya kesaksian ini, gitu ya. Oke. Itu ayat yang mau kita kaji. Aku kasih dulu ayat pengantar. Ya, kamu buka Quran surat Al-Isra. Surat berapa ini? Surat 17 ayatnya 85. Sementara kita abaikan dulu, ya, apakah ruh dan jiwa itu memang ruh dan nafas, jangan jiwa. Jiwa sudah terjemahan nanti bingung lagi, ya. Ruh dan nafas itu memang sama gitu. Karena begini ya, aku pernah diskusi, orang kan mengatakan begini, ada hadis itu, baik buruknya seseorang tergantung dari segumpal hati. Kalau dalam edisi Arabiyunnya itu kolbu. Mainstream memang mengatakan kolbu itu hati. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan kolbu itu otak pusat kesadaran, gitu loh. Aku lebih cenderung mengatakan kolbu itu otak, pusat kesadaran. Karena dia yang akan menjadi panglima, menjadi jenderal untuk memberikan instruksi kepada tubuh kita, bukan hati. Kalau hati itu alat untuk mempertimbangkan, menimbang dia. Tapi mengeksekusi dari hasil pertimbangan itu pusat kesadaran yang namanya otak. Botakan otak kiri itu bola. Nanti dibaca. Ya. Kalau aku cenderung mengatakan kolbu itu otak, tapi mainstream mengatakan itu hati. Ya, itu artinya apa? Berbicara metafisik itu memang belum sampai pada suatu titik henti kita. Masih terus berkembang. Jadi seperti ini juga bisa jadi nanti ini terjemahan kajian kita ini juga bisa terjadi akan digugat lagi oleh temuan baru. Tidak ada masalah, ya. Karena metafisik seperti itu. Ya. Oke. Terlepas ruh dan nafas itu sama atau tidak, ya, aku akan menggunakan ayat Quran surat Al-Isra 17:85 ini sebagai landasan kerangka berpikirku, sehingga aku tidak berani mengeksplor terlalu jauh ke dalam Quran surat Al-A'raf 17:172. Aku tidak melakukan terlalu dalam bentuk kontekstualnya, ya. Jadi aku akan berpijak pada tekstualnya. Kalau sudah berbicara metafisik kita terlalu kontekstual, itu kemeruh itu. Tunduk aja terhadap teksnya, gitu. Ya.
Kecuali memang kita punya argumentasi dalil-dalil yang itu bisa secara akademik bisa untuk mendukung sebuah explore, ya tidak masalah sebetulnya. Tapi dokter jiwa aja kalau ditanyain jiwa itu warnanya apa nggak ngerti. Gimana? Ya. Oke, aku baca ayat ini. Berapa jam deh? Waduh, sudah 34. Ini bisa selesai nggak 1 jam ini kira-kira? Nggak apa-apa ya, panjang-panjang dikit ya. Begini. Dan mereka bertanya kepadamu, maksudnya kanjeng Nabi Muhammad, tentang ruh. Nah ini jelas. Di teks Arabiunnya kamu cek itu ya. Teks Arabiunnya kamu cek. Ruh, maka diterjemahkan ruh. Kalau yang ini, itu bukan ruh, tapi diterjemahkan ruh. Itu yang membuat aku kadang-kadang ini, penerjemahannya ini, ngerti nggak itu? Angpusihim. Kok bisa diterjemahkan ruh gitu loh? Nyelewengnya kan jauh. Tapi kalau dia menganggap bahwa ruh dan nafus itu sama, ya betul juga sebetulnya. Tapi apakah betul sama? Gitu loh. Karena bahasanya sendiri-sendiri Al-Quran. Al-Quran kadang-kadang menggunakan ruh, kadang-kadang menggunakan nafas. Kalau nafas ini kita terjemahkan jiwa. Kalau ruh ini yang belum ada terjemahannya dalam edisi bahasa kita. Tetap aja roh. Entah rohana, entah rohani. Makanya lain kali perlu ajak teman-teman Kristenmu itu untuk diskusi Roh Kudus itu apa, ya. Jangan sedikit-sedikit main roh, tapi roh aja nggak ngerti, ya. Oke, aku lanjutkan. Dan mereka bertanya kepadamu, maksudnya kanjeng Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan, ya, pembimbing hidupku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Nah, jadi kita sudah dibatasi. Roh itu urusan Rob, pembimbing hidup kita, Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nah, kita dikasih pengetahuan hanya sedikit. Tapi ada argumentasi yang bagus dari seorang tokoh tasawuf modern yang buku-bukunya laris manis terjual, ya. Sedikit bagi kita itu, sedikit bagi Allah itu banyak bagi kita. Artinya menurut dia, jangan dihambat ketika orang mau mendiskusikan tentang ruh. Gitu. Ya aku setuju-setuju saja, bagus-bagus saja ya. Cuman ini aku gunakan sebagai untuk menghambat, jangan terlalu mengeksplor karena sudah dibatasi. Sedang kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mendiskusikan, bertanya tentang apa itu ruh. Oke. Terus di terjemahan ini juga, ya aku terjemahannya dulu aku kritisi ya. Di situ jelas tertulis ya, juhurihim. Kenapa bisa diterjemahkan tulang sulbi itu loh? Kalau tulang sulbi itu Arabnya teksnya ya tulang sulbi juga. Itu loh. Ini yang kadang-kadang kalau orang nggak ngerti makanya menjadi bingung karena terjemahannya itu ndak taat terhadap teksnya, ya. Juhurihim itu punggung, ya, punggung. Seharusnya diterjemahkan punggung, bukan diterjemahkan tulang sulbi. Di sini kok diterjemahkan tulang sulbi. Kalau tulang sulbi itu nanti ada sendiri, ya. Ada sendiri tuh tulang sulbi, ya. Coba kamu baca ulang atau lihat ulang di manusia tidak dijadikan dari kemarin. Lali aku. Dari tulang, ya, kamu lihat di sana sudah aku jelaskan. Jadi aku ini hanya sekilas mereview aja. Oke. Terus kata kata aghosa ini diterjemahkan mengeluarkan. Aku tidak sepakat ini mengeluarkan. Ya. Aku mengambil, bukan mengeluarkan. Oke, ya.
Itu yang aku kritiki. Ya, sekarang terjemahanku seperti apa? Nanti kamu bisa bandingkan, ya. Ini aku hapus ya. Terjemahanku itu seperti apa? Nanti bisa kamu bandingkan. Ya. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, ketika pembimbing kehidupanmu Tuhan, ya aku kan sudah bilang berkali-kali, Tuhan itu hati-hati, lihat arobiyunnya. Dia ilah atau rob. Kalau ilah berarti dia penggerak kehidupan. Kalau rob berarti pembimbing kehidupan, ya. Di sini Tuhannya langsung aku terjemahkan. Dan ketika pembimbing kehidupanmu, ya, kehidupanmu mengambil, lihat, bukan mengeluarkan aku mengambil dari punggung, bukan dari tulang sulbi. Kalau tulang sulbi itu bagian punggung, kalau punggung itu luas, ya, dari punggung anak cucu Adam masih nampak sini leh, anak cucu Adam, keturunan mereka tulisannya tulisan dokter ya, dan kesaksian jiwa mereka. Gitu loh, gitu kalimatnya kalau aku. Dan ini yang aku perlu tulis merah, kesaksian. Seluruh topik kita, kesaksian dari apa? Jiwa, bukan ruh. Sama-sama merah supaya asik. Kesaksian jiwa, ya, mereka. Titik 2. Bukankah aku ini pembimbing kehidupanmu? Ya. Bukankah aku ini pembimbing kehidupan, ya. Gimana? Nggak kelihatan di sini. Waduh. Kalau ini masih hidup, masih kelihatan. Aduh, gimana ya? Aku naik sini lah ya. Bukankah aku ini pembimbing kehidupanmu, ya. Mereka menjawab, ya. Mereka menjawab, betul, kami bersaksi, ya, di sini. Betul, kami bersaksi. Bersaksi, ya. Agar hari kiamat, hari kebangkitan, ya. Agar hari kebangkitan, aduh. Bentar. Agar di hari, agar di
hari kebangkitan, ya, di hari kebangkitan kamu ini manusia semua ya, karena proses ini aku sudah diskusikan, ini semua jiwa ini, cuma nanti lahirnya ke dunia ini giliran, ya, masal ini. Kamu agar di hari kebangkitan kamu tidak mengatakan, masih nampak satu lagi, kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini maksudnya ya kesaksian itu. Ini terjemahanku. Sebelum aku jelaskan gini aja lah, supaya karena ini nggak cukup tulisannya. Ini terjemahanku itu begini. Bentar. Nah ini ya, begini terjemahanku. Oke, cukup ya, gini ya. Oke, nanti bisa kamu screenshot lah kalau kurang jelas ya. Oke, sekarang aku jelaskan. Jadi ya, kalau kita tunduk terhadap teks seperti ini, dan ketika pembimbing kehidupan kita nih mengambil bukan mengeluarkan, ya, mengambil, ini jadi satu frase ini, mulai mengambil sampai ini, mengambil dari punggung anak-anak cucu Adam, keturunan mereka, dan kesaksian jiwa mereka. Jadi mengambil anak-anak cucu Adam dan kesaksian jiwa. Pada waktu itu masih berbentuk jiwa, ya. Jadi anak cucu Adam itu masih dalam bentuk jiwa, ya, kesaksian, mengambil kesaksian, ya, mereka. Terus, nah ini retorikanya bagus sekali ini, ya, diplomasinya bagus sekali. Bukankah aku ini pembimbing kehidupanmu? Bukankah aku ini pembimbing kehidupanmu? Gitu. Kalau kita lihat narasinya ini, berarti ini itu bukan kesaksian pertama. Karena nggak mungkin aku ngomong, bukankah aku ini suamimu? Itu artinya dia tahu bahwa dulu dia sudah, sebelumnya dia sudah tahu kalau aku adalah suaminya. Gitu loh. Jadi bukan pada saat itu posisiku sebagai suami, bukan. Ya. Misalkan gini, kita ngomong sama mahasiswa, bukankah aku ini dosenmu? Itu nggak mungkin kalau dia nggak tahu. Kalau berarti gini, dalam kesadaran kita, dia tahu kalau kita ini dosen dia. Jadi ini sebetulnya hanya penegasan gitu loh. Penegasan tentang sebuah kesaksian. Artinya kalau narasi ini kita lihat, kita baca semua keseluruhannya, ya. Ini peristiwa ini bukan peristiwa kesaksian yang pertama. Sebelumnya sudah ada kesaksian. Cuman ini ditegaskan lagi. Gitu loh. Kan nggak mungkin ngomong, bukankah aku ini dosenmu gitu. Padahal kita tahu bahwa dia tahu kalau kita bukan dosennya, kan nggak mungkin kita ngomong gitu. Kalau kita ngomong, bukankah ini dosenmu, berarti kita tahu bahwa dia tahu bahwa kita ini dosen dia, gitu loh kira-kira. Jelas nggak? Bentar, minum dulu aku. Berapa deh? 49. Banyak yang pesan suruh bikin 15 menit. Aduh, 15 menit dapat apa kajian? Enggak, sebetulnya pingin bikin kajian 15 menitan tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau Gus betik 15 menit ya untuk minum doang. Nggak apa-apa ya, kalian korban pulsa ya, korban paketan sedikit lah ya. Karena ini mau tak jadikan satu aja, jangan jadi dua ya. Oke, aku ulangi. Berarti kesaksian ini bukan kesaksian pertama, ini penegasan. Kalimatnya jelas. Bukankah aku ini pembimbing kehidupanmu? Dan mereka menjawab, kita, jiwa kita, ini jiwaku, jiwamu, jiwa mereka, jiwa semua ini. Ya, menjawab, betul, kami bersaksi. Ya. Nah, kenapa ditanya seperti ini? Agar di hari kebangkitan kelak, kalau kita sudah koit semua ini, terus kehidupan ini berakhir dan kita dibangkitkan, kiamat. Aku sudah jelaskan tadi, itu teksnya kiamat itu kebangkitan ya. Agar di hari kebangkitan, kamu, artinya kita-kita ini, tidak mengatakan sesungguhnya, ya, ketika itu kau lengah. Artinya gini loh. Jangan sampai kita beralasan lagi lengah terhadap kesaksian ini gitu loh. Jadi kita diarahkan dalam teks ini ya untuk kita tidak punya alasan lagi bahwa kita telah bersaksi, gitulah kira-kira terjemahan lepasnya. Ya. Jadi terjemahanku seperti ini ya. Kamu bandingkan dengan terjemahan umum. Kan beda ya. Aku tunduk terhadap teks. Nah, sekarang apa itu jiwa? Ya aku hanya berani seperti ngomong yang tadi itu aja. Jiwa itu dari napas. Apakah napas itu sama dengan ruh? Itu masih perlu diskusi panjang, ya. Dan kalau napas itu sama dengan ruh, tapi yang jelas bahwa napas dan ruh itu sama-sama metafisik. Artinya apa? Ketika ruh kita sudah dibatasi, maka membicarakan jiwa juga kita harus membatasi diri. Karena kita informasinya kita tidak tahu. Itu sudah dimensi lain dari kehidupan kita, ya. Nah, seperti ini kesaksian ini. Inilah kesaksian tentang pembimbing kehidupan kita. Nah, makanya ya intinya itu di sini loh. Kamu jangan cari pembimbing kehidupanmu itu selain Gusti Allah Agung. Loh. Jangan. Aku sudah bilang kemarin, kita punya ilah penggerak kehidupan kita namanya Allah. Kita punya Rob, pembimbing kehidupan kita namanya Allah. Jadi penggerak kehidupan kita, pembimbing kehidupan kita itu Allah, bukan yang lain. Nggak tahu videonya sudah diunggah belum? Aku bicara tentang tauhid itu ya. Tauhid itu bukan hanya dalam otak kesadaranmu Allah itu satu, terus kamu tauhid, tapi kehidupanmu keluar dari bimbingan kehidupan yang diajarkan oleh Allah lewat ajaran yang namanya dinul Islam. Ya korupsi, ya maling, ya mengganggu orang, ya itu namanya belum tauhid itu. Karena kamu tidak mengambil Allah sebagai pembimbing kehidupanmu. Oke, ini terjemahanku. Nah, sekarang aku akan menjawab apa yang disampaikan oleh saudara kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa kita selesaikan ya. Oke, begini. Tanya Gus, dalam Quran surat Al-A'raf 1:2 diambil kesaksian itu roh atau jiwa? Aku sudah jawab. Jiwa. Ya, aku tunduk terhadap teks. Karena bukan ruh dia. Kalau dia maunya ruh, tulisannya ruh. Seperti ayat yang aku bilang tadi. Bahwa sedikit sekali kamu diberitahu tentang ruh. Itu ruh tertulis. Arabiunnya ruh. Nah ini arabiunnya itu napas. Maka dia jiwa. Bukan ruh. Tapi kalau kamu tanya, apa bedanya ruh dengan jiwa? Angkat tangan aku. Nggak sanggup menjelaskan. Sebentar, ada masuk. Sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ini aku paling gaptek main-main video call gini nih. Assalamualaikum. Sorry, aku lagi kajian ya, shooting ya, nanti ya. Halo. Nggak ngerti aku main-main teknologi canggih ini. Nah, jadi hilang dataku. Nah. Sebentar. Gimana nih nutupnya ini? Dia video call. Sudah Bapak kecilkan volumenya biar dia. Begini ya. Sebentar. Loh. Aku sudah jawab. Ya. Aku sudah jawab. Yang diminta kesaksian itu adalah jiwa, bukan ruh. Tapi kalau kamu tanya apa bedanya ruh dan jiwa, aku angkat tangan. Aku belum bisa menjawab. Ya, aku perlu diskusi dengan para pakarnya dulu. Ya, biasanya orang-orang tasawuf ini. Kalau bedanya setan sama iblis tadi aku sudah jelaskan, gitu ya. Oke, berikutnya, dan di mana tempat pengambilan kesaksian itu? Kita tidak bisa mengatakan di mana tempatnya karena ini dunia yang tidak 3 dimensi seperti kita. Ya. Biasanya orang bilang di alam ruh, orang ini jiwa kok, alam ruh. Ya alam jiwa kalau mau ngomong begitu. Jadi nggak aku bilang tadi, jangan terlalu mengeksplor. Ini dunia metafisika, ya. Metafisika itu, misalkan jiwa itu tempatnya di mana? Nah ini koco ini jiwanya, kancing no. Jiwanya di mana? Ruhnya di mana? Kan nggak tahu. Kemudian taruh sini. Dah. Kan nggak tahu kita. Bukan seperti misalkan handphonenya di mana? Ya di atas meja di mana gitu. Ya. Kita tidak berbicara fisik, tapi ini metafisik. Oke. Sebelum atau setelah kelahiran, apa betul ada kehidupan sebelum kelahiran? Kok aku tidak ingat atau hanya mitos saja seperti dongeng reinkarnasi? Ya. Aku jawab, sebelum atau sesudah kelahiran? Ya belum toh. Orang spermanya aja belum ketemu ovum. Dia kan masih mengangkat dalam air itu kan masih. Dan ketika pembimbing kehidupan mengambil dari punggung anak Adam, ini kan bahasanya ini harus kita cermati, punggung anak Adam, keturunan mereka. Ini sperma itu belum ketemu ovum. Karena apa? Karena memang ini tidak berbicara fisik. Kalau sperma sudah ketemu ovum melahirkan zigot atau janin, itu sudah berbicara fisik. Gitu loh. Ya. Jadi ini masih fisik ya, apa ya? Ini perlu pakar kedokteran, masih dalam bentuk sperma atau begitu. Yang jelas kan belum ketemu ovum dia. Ya. Terus begini, apa betul ada kehidupan sebelum kelahiran? Ya betul dong. Lah ini jiwanya sudah hidup. Masa mau ditanyain kalau nggak hidup? Ya. Oke. Kok aku tidak ingat? Itu atau hanya mitos saja seperti dongeng reinkarnasi? Ya tidak ingat lah. Ya. Aku ada yang lupa, ya. Begini, aku kasih gambaran begini. Kita itu kadang-kadang sudah besar dicerita sama orang tua kita. Kamu tuh dulu waktu masih kecil teman bermainmu itu Budi loh, gitu. Kita bilang, kok aku lupa ya, Ma? Iya, pada waktu kamu masih kecil. Kira-kira masih umur 2 tahun. Nah ini anakku Grahito itu sekarang sudah mau masuk SMA ya. SMP kelas 3, sebentar lagi SMA. Waktu usia berapa tahun kamu ke Sumatera? 2 tahun.
Dia berusia 2 tahun. Tapi kalau aku tanya ke Lampung, ke Sumatera, ketemu mbah, ketemu siapa, dia lupa. Gitu loh. Tapi kalau ada foto, diingatkan, ini loh, Le, dulu kamu sama Mbak Putri, sama Mbak Kakung. Gitu loh. Itu padahal berbicara fisik to fisik. Nah, sementara peristiwa ini itu fisik dan metafisik. Makanya kita lupa. Nah, karena kita lupa, Allah kirimkan guru untuk mengingatkan kita kembali tentang ketauhidan. Siapa gurunya? Ya para nabi itu. Gitu loh. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu apa-apa ketika dilahirkan. Itu sudah dinas oleh Al-Quran. Ya. Bahwa anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Gitu loh. Ya termasuk kesaksian kita tidak tahu. Ya. Itu An-Nahl berapa itu ya? Sebentar. Itu surat 16 ya. Aku lupa, coba kamu bisa cari nanti ya. Ingatku di An-Nahl itu bahwa anak manusia itu keluar dari rahim ibunya itu tidak ngerti apa-apa gitu loh. Baru nanti lewat pendidikan dia menjadi ngerti. Gitu ya. Aku lupa tadi mau menukilnya ya. Yang jelas, ini An-Nahl 78. Ya, An-Nahl 78 surat ke-16, nggak usah aku tulis lah ya. Ini pendukung aja ini. Ya. An-Nahl 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi benar katamu, kalau kita nggak ngerti apa-apa tentang syahadat ini, ya karena Al-Quran juga mengatakan begitu. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita lupa. Karena kita lupa, dikirimlah para nabi untuk mengingatkan kembali, merimain. Begitu. Ya? Mana tadi? Oke, apalagi ini? Aku mulai jawab satu-satu. Ya. Jadi tugas para nabi itu untuk merimain lagi ingatan kita. Ya. Oke. Ayatnya jelas dikeluarkan dulu baru diambil kesaksian. Artinya kesaksian itu diambil setelah kelahiran. Yaitu sepanjang usia hidup kita di dunia seiring penyempurnaan jiwa melalui pengalaman hidup, input, dan pengetahuan. Dan terciptalah kesadaran. Itu kalau kamu mengikuti terjemahan yang mainstream, terjemahan Kunda. Mengambil dia, ya, bukan mengeluarkan. Mengambil kesaksian. Jiwa ini tidak perlu pendidikan. Yang perlu pendidikan kita setelah jiwa, raga, dan ruh itu menjadi satu, itu perlu pendidikan. Gitu loh. Jiwa tidak perlu, ruh tidak perlu. Gitu loh. Karena ini kita berbicara metafisik itu tidak perlu pendidikan. Makanya jin itu tidak perlu sekolah. Orang dia itu makhluk metafisik. Malaikat tidak perlu sekolah. Nah, kita physically kita perlu sekolah. Tetapi jiwa dan ruh kita itu tidak perlu pendidikan. Ya. Apalagi nih? Bagaimana bisa kita diambil kesaksian tanpa data pengetahuan dan kesadaran? Nah, aku sudah jawab ya. Karena ini yang diambil ini metafisiknya, bukan fisiknya. Sedangkan kesadaran ya, bagaimana kita bisa diambil kesaksian tanpa data pengetahuan dan kesadaran, sedangkan data pengetahuan dan kesadaran itu kita dapatkan di dunia, nah, itu berbicara fisik. Sedangkan ini jiwa, metafisik. Oke. Quran surat Al-Baqarah memberi informasi menarik bahwa sebelum hidup di dunia, kita dulunya mati dan bukan hidup di alam roh. Gitu. Coba aku sudah kutip belum ayatnya ya. Sebentar. Ini ada orang telekonferensi ini apa? Mengganggu, jadi kacau aku, terganggu ini. Aku nutupnya juga tidak bisa. Gimana cara nutupnya nih? Ini aja, aku baca di suratnya langsung aja ya. Aku baca.
Surat Al-Baqarah 28. Surat Al-Baqarah 28. Kamu juga buka kitabmu, buka. Al-Baqarah 28. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan. Jadi mati, hidup, mati. Dan dihidupkannya kembali. Nah, hidup lagi, yang kebangkitan itu nanti maksudnya yang terakhir itu ya. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan gitu. Aku jawab, iya mas. Awalnya kita tadi mati. Kita semua ini awalnya mati. Tapi kita harus paham mengambil start kehidupannya dari jiwa ini. Jiwa ini sama roh ini tadinya belum ada, belum diciptakan. Itu maksudnya. Mati. Jadi bukan berarti tidak ada kehidupan jiwa, tidak ada kehidupan roh. Ya buktinya sudah dimintain kesaksian, bahkan sudah hidup. Gak mungkin sesuatu yang mati yang dimintain kesaksian. Kalau pada awalnya kamu mati, itu dia konteksnya berbicara sebelum jiwa dan ruh itu diciptakan. Gitu loh. Ya. Oke, apalagi ini? Oh sudah. Semoga ditanggapi Gus. Ya aku sudah tanggapi. Minta pencerahannya Gus. Ya sudah aku kasih semaksimal semampu yang aku bisa ya. Tapi kamu perlu cari referensi lain sebagai komparasi ya. Atau bisa dijadikan topik pembahasan dalam episode video selanjutnya. Sudah kita jadikan. Terima kasih. Oke aku juga terima kasih mas ya. Dan aku sudah jawab tentunya semampuku ya. Semampuku aku jawabnya, itu jawaban dari aku. Semoga ini semua menjadi katakanlah sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Itu dari aku. Sudah mau maghrib ini. Nggak tahu berapa lama nih? 1 jam. Sorry terlalu panjang ya. Supaya tuntas ya. Itu dari aku, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.